Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amri Nugroho Raditya dari kelas Pancasila KJ 18. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut IPTEK ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan pesat pula. Pengembangan tersebut tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK juga bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di suatu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya, agar tidak merugikan umat manusia. Selanjutnya, yaitu eksistensi ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Eksistensi ilmu pengetahuan. Kelahirannya ilmu pengetahuan atau sains menandai lahirnya peradaban modern yang serba terukur atau mensurable. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara parsial antara hakikat, proses, dan nilai guna. Hal tersebut mendasari berbagai keberhasilan dan keterbatasan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan hanya dilihat dari ontologisnya, maka kemudian muncul pernyataan ilmu pengetahuan bebas nilai. Dalam rangka misi penyelamatan peradaban manusia, para ilmuwan menetapkan ilmu pengetahuan sebagai pencerah atau mensejahterakan. Di sini saya membagi menjadi dua, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan prinsip berpikir ilmiah. Pengembangan ilmu pengetahuan yang pertama itu ada pengembangan dari ontologi, yang kedua ada pengembangan dari epistemologi, yang ketiga itu ada pengembangan dari aksiologi. Pengembangan dari ontologi yaitu yang menitik beratkan pada eksistensi atau keberatan ilmu pengetahuan. Dapat dilihat melalui dua aspek kualitas, tunggal ataupun plural, dan aspek kualitas, sifat atau mutu. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoris, dan membantu terciptanya komunikasi. Yang kedua yaitu pengembangan epistemologi, yang berkaitan tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Yang ketiga, pengembangan dari aksiologi, yang berkaitan dengan pertimbangan nilai, etis, moral, religius. Dalam setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan ilmu melalui aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan. Yang kedua itu ada prinsip berpikir ilmiah. Di sini ada 5, yaitu yang pertama berpikir secara objektif, yang kedua berpikir secara rasional, yang ketiga berpikir secara logis, yang keempat berpikir secara metodologis, dan yang kelima berpikir secara sistematis. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai pengembangan ilmu dibagi menjadi 4. Yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat adalah tiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Atau yang lebih dikenal dengan istilah ideginasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Selanjutnya, yaitu paradigma Pancasila sebagai dasar strategi pengembangan ilmu. Pada dasarnya, pengembangan ilmu dan teknologi bermuara pada kehidupan manusia, maka perlu mempertimbangkan strategi agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat kesejahteraan manusia. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi, harus meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya,
Sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini saya membagi 3, yaitu pertama ada aspek historis, yang kedua aspek sosiologis, dan yang ketiga aspek politis. Kita ke yang pertama, aspek historis. Aspek historis dari Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terlepas dari nilai-nilai spiritualis, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Yang kedua yaitu aspek sosiologis. Aspek sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi keutuhan dan kemanusiaan. Ketika iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Contoh dari hal tersebut seperti yang pertama, teknologi digunakan untuk menyakiti sesama manusia, seperti peperangan dan pengeboman. Yang kedua, ilmu pengetahuan juga dapat menyebabkan kerusakan alam. Yang ketiga, cybercrime, yang merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan jaringan komputer, menjadi alat untuk pedagang obat-obatan ilegal, menyebarkan isu, sara, pesan hoax, pornografi, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan teknologi secara berlebihan sehingga tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan. Dan yang terakhir, merasa tidak hidup tanpa teknologi, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga yaitu aspek politis. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, diantaranya adalah yang pertama, dokumen masa Orde Lama. Soekarno meletakkan Pancasila sebagai nilai pengembangan atau orientasi ilmu, yaitu dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa UGM pada 19 September 1951. Ia mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika dipergunakan untuk mengabdi kepada praktikum manusia. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktik bangsa atau praktik hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu sendiri. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu mewahyui suatu sama lain. Buatlah ilmu berwujud tunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemanusiaanmu itu kepada derajat manusia patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di bawah Ibu Pertiwi. Ya, itu adalah pidato dari Soekarno tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ada dokumen Orde Baru. Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan Kongres Pengetahuan Nasional keempat 18 September 1989 di Jakarta sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan. Harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ulang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Berapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita, dan berapapun suatu karya ilmiah kita mendapatkan tempat terhormat pada tingkat dunia. Tetapi, apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak membantu mencerahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soeharto 1986. Yang terakhir yaitu dokumen masa reformasi. Dari beberapa dokumen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber politis dari Pancasila
sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, yaitu konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Ya, itu adalah materi dari modul 13. Dari situ kita dapat tahu Pancasila sebagai pengembangan ilmu itu seperti apa, eksistensi ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah itu seperti apa, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu itu seperti apa, dan sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu seperti apa. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.